Oke, saya ulangi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair Ustaz. Soba al khair. Sobahun nur. Oke. Mada darsunal an? Darsunal at-tajwid. Oke anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan semuanya? Sudah. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Ketua kelasnya siapa? Fabian, ya. Fabian, silakan baca, dipimpin teman-temannya untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita niatkan untuk hari ini bisa menjadikan amal yang baik untuk di masa yang akan datang. Amin ya robbal amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, saya mau mengecek peralatan yang dibawa dulu, apakah lengkap, bawa buku, bawa Quran, bawa pulpen, sudah? Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti anak-anak bisa bilang kalau hadir ya hadir, kalau orangnya tidak ada berarti bilang marid ya, atau sakit. Oke. Firly, Nding, Gali, Farid, Fabian, Farhan, Totong, siapa? Khoir. Apa? Khalid ya. Soalnya sebutannya Totong. David, Geral, Wafi, terakhir Jibril. Oke, hadir semua berarti ya? Pada sehat semua. Alhamdulillah. Oke anak-anak, kemarin minggu lalu kita belajar tentang matobi'i. Masih ingat matobi'i hurufnya ada berapa? Ada apa aja? Alif, wawu, ya, disingkat ayu. Ya, ayu. Matobi'i huruf alif punya garis harokat apa? Fathah. Wawu punya garis harokat? Doma. Ya punya garis harokat? Kasroh. Oke anak-anak, berarti sudah paham ya pembelajaran minggu kemarin tentang matobi'i. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya.
karena ini kalian masih kelas 1. Kelas 1 apa? SMP. Nah, jadi materi dasarnya itu meskipun mungkin di SD kalian sudah belajar tentang materi matobi'i ya, tentang tajwid dan sebagainya, tapi tetap ya materi tajwid itu harus diulang-ulang ya. Karena kenapa? Membaca Al-Qur'an itu harus baik dan benar. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan baik dan benar, tartil ya. Tartil itu bacanya lancar, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar ya. Itu yang paling penting ya. Banyak orang yang tidak bisa baca Al-Qur'an karena yang pertama ia tidak mengenal huruf. Huruf apa? Hija? Ya. Terus yang kedua karena tidak mengenal yang namanya panjang pendek atau matobi'i. Dan yang terakhir tajwid serta makhorijul huruf. Anak-anak di sini sudah bisa baca Quran semuanya? Ada yang belum? Sudah bisa semuanya? Alhamdulillah. Meskipun sudah bisa, tetap ya belajar Al-Quran itu tidak ada batasnya. Ya, belajar Al-Quran itu tidak ada batasnya. Nah, makanya dari itu kita akan membahas tentang tajwid. Nanti kita akan bahas. Oke, kalau sudah paham semuanya pelajaran minggu kemarin tentang matobi'i, nanti tinggal dipraktekkan ke dalam membaca Al-Quran supaya bacaannya bisa lebih baik dan benar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nun mati atau tanwin ya. Nun mati atau tanwin ini. Nah, sebelum ke sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama nanti ketika kita belajar akan menjelaskan tentang pengertian nun mati atau tanwin dalam bahasa sederhana agar kalian bisa memahami. Dan yang kedua, menyebutkan macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan nun mati atau tanwin dalam potongan ayat Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah membaca contoh ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum nun mati atau tanwin dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan materi tajwid nun mati atau tanwin. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke pelajaran inti ya. Di sini ada PPT yang mana PPT ini menjelaskan tentang apa? Nun mati atau tanwin. Nah, nun mati atau tanwin. Sebelum ke situ, nih saya pengen tanya ke kalian ya. Ada yang tahu nggak tentang tajwid itu apa? Ilmu tajwid. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu karena kita baru masuk ke dalam tajwid. Ya, meskipun kemarin matobi'i tentang tajwid, mungkin saya sudah jelaskan, tetapi tidak ditulis di papan tulis, akhirnya kalian lupa dan kalian mungkin tidak menulis juga. Makanya, ya, tulisan itu adalah ibaratkan seperti hewan buruan, ya, hewan buruan yang mana ketika kalian akan memburu hewan itu harus punya alat, ya. Alatnya apa? Pistol, perangkap dan lain sebagainya. Sama halnya dengan ilmu, ya. Ilmu itu seperti halnya hewan buruan. Al ilmu soidu wal kitabuhu qaid. Ilmu itu seperti hewan buruan dan memburu ilmu itu harus ada alatnya. Apa alatnya? Buku tulis, pulpen, ya, itu alat pemburu ilmu. Karena ketika hewan buruan sudah diburu, misalkan nih, hewan buruan sudah ditembak, dor, tidak ada pelengkapnya, tidak ada nulisnya, tidak ada pulpennya, itu hewan buruan masih bisa kabur. Karena masih punya kekuatan untuk bisa berdiri dan kabur. Tapi ketika kamu punya hewan buruan, sudah ditembak dan kamu ikat, otomatis hewan buruan tersebut tidak akan lari. Pasti kalian bisa dapat. Sama halnya ilmu, ya. Nih, pengertian tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan benar dan baik sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Maksudnya apa? Ya. Nanti di dalam tajwid itu akan membahas tentang hukum-hukum yang mana hukum tersebut bisa dipakai untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, meliputi ketepatan pengucapan huruf, dari makhraj, sifat-sifat huruf,
serta hukum-hukum bacaan. Dengan mempelajari ilmu tajwid, pembaca Al-Quran dapat menjaga keaslian lafaz Al-Quran sehingga bacaannya menjadi tartil. Nah, warattilil Qur'ana tartila, fasih, dan terhindar dari kesalahan yang dapat mengubah makna. Perlu kalian ketahui, ketika kalian membaca Al-Quran dan makharijul hurufnya salah, itu bisa mengubah arti. Ya, makanya hati-hati. Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Dari mana? Dari tenggorokan, mulut, hidung, ya, tengah tenggorokan. Nah, itu namanya makharijul huruf. Itu nanti akan kita bahas. Nah, ini pengertian tajwid. Dasarnya gini, pengertian tajwid itu. Ilmu yang mempelajari hukum bacaan Al-Quran agar bacaan Quran kita baik dan benar. Itu dasarnya. So, kalau mau ditulis-tulis, gak apa-apa, ya, sambil ditulis. Ya, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan Quran agar si pembaca membaca dengan baik dan benar. Oke, sok silakan ditulis dulu. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini nih pokok pembahasan kita. Ya. Tajwid tentang apa nun mati atau tanwin itu. Ya. Saya tutup dulu. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Nun mati atau tanwin itu ada apa aja di dalamnya? 1. Angkat tangan. Galih apa? Ya, di dalamnya ada apa aja? Yang pertama, idhar. Yang kedua, siapa yang mau angkat tangan? Coba angkat tangan. Totong, Khalid. Apa? Iklab. Siapa lagi? Fabian apa? Idgom. Siapa lagi? Wafi apa? Hah? Iklab udah sama si Khalid tadi. Ikhfa. Nah, itu jadi di dalam nun mati atau tanwin itu terdapat hukum bacaan ada 4. Ya, ada 4. Nah, kita baca dulu pengertiannya. Apa nun mati atau tanwin itu? Dalam ilmu tajwid, nun mati, nah nun mati nih. Ya. Nun mati. Ingat, nun mati itu nun ada sukunya. Nah, itu nun mati namanya. Dan tanwin. Nah, tanwin itu kalau misalkan di atas ada huruf, ada harokat, 1 garis tek sama tek kayak gitu, nah itu namanya bukan tanwin, ya. Nah, ini tanwin itu yang ciri khasnya itu punya 2 garis. Nah, ini fathah tain namanya. Ini kasroh tain. Ini doma tain. Memiliki hukum bacaan yang sama katanya. Hukum bacaan tersebut ditentukan oleh huruf yang datang setelah nun mati atau tanwin. Jadi si hurufnya ini akan disebut nun mati atau tanwin kalau hurufnya sesudah nun mati atau tanwin. Secara umum hukum nun mati atau tanwin terbagi menjadi 4 tuh. Apa aja? Idhar halki, idgom, iklab, dan ikhfa. Ya, apa aja tadi? Nah, kalau mau ditulis, tulis. Gak apa-apa. Idhar, idgom, iklab, sama ikhfa. Oke, slide selanjutnya kita membahas tentang idhar. Ya, di sini ada idhar. Ya. Idhar itu adalah hukum nun mati yang pertama. Ya, idhar halki. Ada yang tahu nggak sebelumnya idhar artinya apa? Galih, idhar artinya apa? Jelas, jelas. Huruf idhar ada berapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Hah? Siapa yang tahu? Khalid tahu nggak? Ada berapa huruf idhar? 6. Ada 6. Apa aja? Alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Nah, idhar itu secara bahasa artinya jelas. Ya, tulis sambil dibuka bukunya, jangan ditutup terus. Ya. Yang penting sekiranya penting tulis, sekiranya penting tulis, ya.
idhar artinya itu jelas ya dalam bahasa. Tapi dalam istilah idhar adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin yang dibaca jelas dan terang tanpa dengung atau gunah ya. Disebut halki karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Halq. Bahasa Arabnya tenggorokan itu halqi. Halqi ya. Huruf idhar ada berapa? Tadi ada? Nah, kata Solid ada 6. Kita buktikan benar nggak ada 6. Nih, yang pertama ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Tulis ya. Sambil ditulis. Idhar artinya jelas. Pengertian idhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Oke. Lanjut. Nih, di sini ada contoh-contoh idhar. Ya, dari setiap hurufnya. Saya sudah menyiapkan nih, ya. Yang pertama ada hamzah. Ya. Nih, hamzah. Contohnya gimana? Man, a, mana. Tadi apa katanya idhar itu? Jelas. Jadi dibacanya harus jelas. Jangan mang, amana. Jadi bacanya harus jelas. Si nun matinya itu harus dibaca jelas. Contohnya man, amana. Ada keterangannya nun mati bertemu dengan hamzah. Kul jamatan man amana. Man amana. Harus jelas. Man amana. Man amana. Yang kedua ada huruf ha. Ya. Min hadin. Min hadin. Keterangannya nun mati plus ha. Nun mati bertemu dengan ha. Ada huruf ain. Man amila. Tuh 2, 3. Man amila. Keterangannya apa? Nun mati bertemu dengan ain. Selanjutnya ada ha. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Min haitsu. Nun mati bertemu dengan ha. Ingat, ini ha besar, ini ha kecil. Ha. Nah, ada ghin. Man ghafara. Man ghafara. Nah, nun mati bertemu dengan ghain. Yang terakhir ada huruf kha. Min khairin. Min khairin. Nun mati bertemu dengan nah, ini pengertian daripada idhar. Apa ingat? Jelas. Hurufnya ada Nah, nanti terakhir saya tanya ya. Oke, lanjut. Tentang idgham. Nah, idgham nih. Idgham ini ada agak sedikit berbeda dengan hukum sebelumnya. Idgham artinya meleburkan atau memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf setelahnya atau sesudahnya. Sehingga bacaan terdengar menyatu. Hurufnya ada berapa idgham? Ada 6. Ya, apa aja? Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Huruf ini sering disingkat dengan kata yarmaluna. Nah, ini idgham. Apa artinya idgham? Tulis, idgham meleburkan. Huruf idgham ada 6. Tuh, sama kayak idhar ada 6. Ya. Huruf idgham ini ada 6 sama kayak idhar. Oke, sudah? Nah, idgham ini ada perbedaan. Ya, siapa yang tahu kenapa idgham disebut beda dengan hukum idhar? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena idgham terbagi menjadi 2. Tuh, idgham ternyata ada 2 loh. Nah, ada 2. Idgham apa aja? Idgham
Nah, idgham bilaguna. Ingat, idgham biguna sama idgham. Nah, tadi katanya kan umumnya hukum nun mati itu ada 4. Ternyata ada tambahan 1 nih. Si idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bilaguna. Nah, apa sih idgham biguna? Pengertiannya itu sama. Ya, pengertiannya itu sama seperti halnya idgham. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham, itu harus dileburkan atau dimasukkan. Nah, idgham biguna adalah peleburan nun mati atau tanwin ke dalam huruf sudahnya dengan dengung. Nih, contohnya hurufnya ada apa aja? Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Disingkat yanmu. Kujamatan. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Tuh, 2, 3. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Nah, ini huruf idgham biguna. Terus apa selanjutnya? Ada idgham bilaguna. Nah, bilaguna tuh maksud idgham biguna tuh idgham yang bergunah. Gunah itu dengung. Ya. Kalau bilaguna idgham yang tidak didengungkan. Idgham bilaguna adalah peleburan nun mati atau tanwin tanpa dengung. Tuh, bigunah dengan dengung, bilaguna tanpa dengung. Oke. Paham sampai sini? Oke. Huruf idgham bilaguna ada berapa? Ada 2. Lam? Lam? Disingkat jadi lari. Ya. Biar simple. Biar di otak kalian tuh idgham bilaguna hurufnya apa ya? Nanti kalau misalkan ada penguji, idgham bilaguna hurufnya apa? Oh, lari Ustaz. Nah, gitu ya. Gak usah bingung-bingung. Jadi singkatan aja. Lam, ro. Disingkat jadi lari. Nih, langsung ke contohnya. Coba ditulis dulu deh ini. Ya, biar kalian gak lupa. Oke, sok masih ada waktu. Oke, lanjut. Oke, kita tutup yang ini. Sekarang kita fokus ke sini, ya. Ada tabel tentang contoh-contoh daripada idgham biguna dan bilaguna. Ya. Kita tinggalkan dulu si idgham yang tadi sendiri. Sekarang fokusnya ke idgham bilaguna sama biguna. Nah, ada contohnya di sini nih, jenis idgham. 1, ada idgham biguna daripada huruf ya. Mayyamal. Jadi di contoh bunyi hurufnya atau cara membacanya itu dengan memasukkan huruf nun mati itu dimasukin ke sini. Mayyamal. Nah, itu idgham, ya. Paham nggak? Kalau idhar jelas, kalau idhar nun matinya dibaca jelas. Kalau idgham nun matinya itu dimasukin ke sini nih. Jadi seakan-akan tidak ada. Ya, seakan-akan cuman mayyamal. Mim ini masuk ke sini. Itu? Nah. Kujamatan mayyamal. Nah, dimasukkan kan? Nah. Min ni'matin. Nah. Mim malin. Mauwaliya. Nah, itu idgham biguna. Nah, ingat, idgham biguna hurufnya ada berapa? Apa aja? Ya, nun, mim, waw. Disingkat? Yanmu. Ya. Lanjut ke idgham bilaguna. Idgham bilaguna hurufnya ada 2, lari. Ya. Sama halnya bacanya. Ya. Contohnya milladunhu. Kul jamatan. Milladunhu. Kul jamatan 1, 2, 3. Milladunhu. Nah, satu lagi. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Huruf idgham bilaguna ada berapa? 2. Apa aja? Lamro. Pinter. Huruf idhar ada berapa? Apa aja? Hamzah,
ain, ghin, kha. Lanjut. Nah, iklab. Iklab ini dia cuman hurufnya nggak ada teman, cuman satu. Kita baca dulu pengertian iklab. Iklab berarti mengubah bunyi nun mati. Nah, kalau ini mengubah nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim dengan disertai dengan dengung guna apabila bertemu dengan ba. Nah, kalau idhar idgham meleburkan. Kalau iklab mengubah. Jadi si iklab ini mengubah daripada nun mati atau tanwin jadi bunyi mim. Ya, bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iklab ada berapa? Apa aja? Ba. Dalam penulisan Al-Qur'an biasanya ditandai dengan mim kecil. Pernah nggak nemuin mim kecil di Al-Qur'an di atas nun? Nah, itu huruf iklab. Ya. Contohnya langsung. Contohnya nih ada di sini, ya. Ambihum. Jadi bacanya itu sinunnya itu diganti sama mim. Ambihum. Ya. Gimana bacanya? Ambihum. Kujamatan. Ambihum. Nun mati berubah jadi mim. Nah, si nun matinya ini nih berubah jadi mim. Ya. Lanjut ke tanwin bertemu dengan ba. Ya. Sami'an basira. Kujamatan. Bukan sami'an, cuma dengung. Ya, jadinya si tanwinnya itu ketika mau masuk ke ba harus ada mimnya. Sami'an basira. Nah, selanjutnya ada tanwin, ya. Tanwin fathah kasrotain. Ini fathah tain nih di atas. Fathah tain, ini kasroh tain. Khobirim bima. Kujamatan. Khobirim bima. Nah. Yang terakhir ada tanwin domah tain. Ya. Sami'um basir. Tuh 2, 3. Sami'um basir. Pinter. Nah. Ini yang terakhir. Ini adalah hukum terakhir daripada nun mati atau tanwin. Ya. Namanya ikhfa hakiki. Ya. Baca keterangannya. Apa ikhfa hakiki? Ya, ikhfa hakiki adalah hukum bacaan nun mati atau tanwin yang dibaca samar. Nah, ikhfa ini samar, ya. Tidak jelas, tidak didengungkan, tidak dileburkan seperti idgham, tidak mengubah, ya, atau memasukkan seperti iklab, ya. Huruf ikhfa ini artinya samar, ya. Samar itu jadi terlihat jelas atau enggak. Nah, tengah-tengah, ya, si ikhfa ini. Huruf ikhfa ini paling banyak daripada huruf hukum-hukum yang sebelumnya, ya. Huruf ikhfa hurufnya ada 15. Apa aja? Ta, sa, ja, da, za, zi, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, maka bunyi nun dibaca samar dengan dengung. Gimana ya bacanya? Dibaca samar dengan, jadi ikhfa artinya samar. Contohnya, ya, nih. Huruf ta. Dengerin. Mil tahtiha. Jadi samar. Nunnya itu nah. Tapi ada dengungnya. Mil tahtiha. Kujamatan. Mil tahtiha. Huruf sa. Mil samaratihi. Kujamatan. Mil min ju'in. Nah, dan huruf dha min dunillah. Min zakarin.
Min zakatin. Min su'in. Min syarri. Min salsalin. Min dha'fin. Min tinin. Min zulmin. Min fadlillah. Min qablikum. Min kulli syai'in. Jadi ikhfa artinya samar. Huruf ikhfa ada 15. Silakan tulis terlebih dahulu. Oke, kelas? Sudah? Sudah. Oke. Kita tes ya. Nah, siapa yang tahu pengertian idhar? Pengertian tajwid? Siapa yang tahu pengertian tajwid? Farhan tahu? Tajwid? Galih? Apa? Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran. Oke. Hukum nun mati atau tanwin ada berapa? Ada 4. Apa aja? Idgham terbagi menjadi? Nah, saya tanya nih. Gali, huruf idhar ada berapa? Apa aja? Ain? Kha. Huruf iqlab, Fabian ada berapa? Apa? Jibril, huruf ikhfa ada berapa? Ikhfa. Ikhfa 15. Pilih, huruf idgham ada berapa? Apa aja? Tahu nggak? Yar, malu, yar malu, malu. Nah, Deng, huruf idgham bila guna. Apa? Lamro. Wafi, huruf idgham biguna. 4. Apa aja? Yanmu, pintar. Oke, sudah ditulis semuanya? Oke, selanjutnya. Setelah kita membahas tentang hukum-hukumnya, mari kita tes ya pemahaman kalian ya daripada hukum-hukum tajwid yang telah kita bahas. Soal pertama. Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana. Siapa yang bisa jawab? Ya. Totong Khalid. Idhar. Apa hurufnya di sini? Rid. Nun mati bertemu hamzah. Nun mati bertemu hamzah. Tepuk tangan untuk Khalid. Oke, selanjutnya. Nah, min syarril waswasil khannas. Terdapat hukum bacaan apa yang ada di ayat tersebut? Yang bisa angkat tangan? Ding. Ikhfa. Mana huruf ikhfanya, Ding? Sya. Ya, sya. Kenapa bisa dikatakan ikhfa? Nun mati bertemu
Syah. Tepuk tangan untuk Kending. Oke, selanjutnya. Nah, ini agak susah kayaknya nih. Lihat mood saya. Hum bi asma'ihim. Nah, di sini terdapat hukum bacaan tajwid apa? Farid. Iklab. Kenapa bisa disebut iklab? Nun mati bertemu dengan di mana ikhfanya? Coba maju sini, Rid, maju. Di mana iklab. Disebut iklabnya di mana? Di sini. Nah, oke, pintar, tepuk tangan untuk Farid. Oke. Siapa yang tahu pengertian iklab? Iklab. Tadi kalau idhar apa? Kalau idgham, kalau iklab mengubah atau ganti. Nun mati dengan huruf mim. Ya. Oke. Masih ada 2 lagi. Nah, mayya mansu ayyuz zabihi. Oke, bentar. May ya'mal su'ay yujza bihi. Nah, ini ada 2 hukum. Ya. Ada 2 hukum. Ya. May ya'mal su'ay yujza bihi. Nah, siapa yang tahu terdapat hukum bacaan apa yang ada di dalam ayat tersebut? Ada 2 hukum ini. Siapa? Gali. Oh, Pak Bian. Mana Pak Bian? 1 di mana? Maju sini Pak Bian, maju. Ya. Maju. Di mana? Apa hurufnya itu? Idgham biguna. Kenapa bisa disebut idgham? Nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu dengan ya huruf idgham biguna ada berapa? Ada 4. Apa aja? Ya, mim nun waw. Tepuk tangan untuk Fabian. 1 lagi. Nih, 1 lagi. Siapa yang mau maju ke depan? Menunjukkan ini hukum apa? Kenapa disebut hukum ini? Dan hurufnya apa? Siapa? Ayo. David. Geral. Totong. Nih, saya baca ulang ya. May ya'mal su'ay yujza bihi. Nah, tadi apa pengertiannya? Nun mati itu ya selalu diawali dengan nun mati atau tanwin. Tanwin itu kayak gimana? Ya, tanwin itu yang harokatnya 2 di atas. Paham kan? Udah belajar kan? Nah, sok 1 lagi siapa ini yang mau? Wapi mau? Coba maju Wapi, nggak apa-apa salah juga. Kan namanya juga belajar. Yo, tunjukkan Wapi mana hukum 1 laginya dalam ayat tersebut. Baca bukan dengung, ayyudzabihi. Oke. Kenapa menunjukkan huruf tersebut? Apa pengertiannya? Apa tajwidnya di situ maksudnya? Hukum tajwidnya di sini apa? Katanya tunjuk sini. Nah, ini hukum tajwidnya apa? Idgham apa? Idgham biguna. Mana hurufnya, Pi? Nah, berarti apa pengertiannya? Tanwin bertemu dengan huruf ya. Idgham biguna. Tepuk tangan untuk Wapi. Oke, ya. Ada 1 lagi ternyata. Nah, ini terakhir. Ya, kalau ada idgham biguna pasti ada idgham. Nah, ini hukumnya apa? Idgham bilaguna. Mir rabbihim. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang terdapat tadi yang kita bahas di hukum-hukum nun mati atau tan. Oke, anak-anak.
kita sudah membahas tentang pengertian apa? Yang pertama, tajwid. Terus pengertian nun mati atau tanwin dari hukum apa? Siapa lagi? Idgham terbagi menjadi dua. Bentar. Nah, ternyata sudah habis PPT-nya. Nah, oke. Yang terakhir, oke, masih ada waktu ya. Waktunya masih berjalan. Anak-anak kita sudah belajar tentang mengidentifikasikan daripada huruf-huruf ya. Daripada hukum-hukum tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Bahkan idgham itu terbagi menjadi dua ya. Sebelumnya kalian sudah tahu belum? Belum kan? Ya, makanya sekarang kita belajar. Nah, ini hukum-hukum tersebut adalah hukum-hukum dasar ya yang banyak sekali terdapat dalam bacaan Al-Qur'an. Selain daripada matobi'i ya. Hukum tajwid ini bisa dibilang banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi ini sangat penting ya. Sangat penting untuk kalian mempelajarinya ya. Karena mempelajari hukum tajwid itu fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Ya, fardu ain itu berlaku untuk hanya satu orang ya, bukan satu orang mempelajari semuanya gugur untuk tidak mempelajari. Nah, kalau itu pengertian fardu kifayah. Fardu ain itu wajib setiap muslim mempelajarinya. Kayak apa? Salat fardu ain ya. Ngaji Quran fardu ain. Kalau fardu kifayah gimana? Ya, fardu kifayah itu contohnya kayak memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah itu cukup satu orang aja yang bisa, yang lainnya gugur untuk mempelajari. Nah, kalau tajwid ini adalah fardu ain. Jadi kalian harus bisa mempelajarinya. Nah, tadi sudah belajar juga gimana cara membacanya, ya, penerapan hurufnya, terus cara membedakan antara idgham biguna dan bilaguna ya. Paham semuanya? Oke. Ya, masih ada waktu untuk memperkuat ingatan kalian dan untuk memperkuat daya membedakan antara hukum ini dan hukum itu. Saya menugaskan kepada kalian untuk mencari di dalam Al-Qur'an tentang hukum nun mati atau tanwin, baik idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab ataupun ikhfa. Silakan cari dalam Al-Qur'an minimal 5 contoh hukum ya. Jangan sama, jadi misalkan idhar 1, idgham 1, idgham bilaguna 1, iqlab 1, ikhfa 1. Nah, harus kayak gitu. Silakan. Nabda bil basmalah. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau yang sudah boleh kedepankan. Oke, sudah? Sudah, Firly? Gak apa-apa, kumpulin aja kalau udah. Sok, yang udah kumpulin, boleh. Berarti kalau cepat udah paham. Ya. Yo, silakan dikumpulkan. Udah kali? Oke, gak apa-apa, kumpulin aja langsung. Kalau udah. Kumpulin aja gak apa-apa. Udah semua ini? Ya Allah, Masya Allah, pinter nih. Udah paham berarti tentang tajwid ya. Dikumpulkan di situ tuh.
Sok kumpulin aja. Yang udah boleh duduk lagi. Keren ya, cepat amat. Berarti udah pada paham tentang hukum tajwid ya. Oke. Nanti saya periksa ya. Nanti saya periksa siapa yang benar, siapa yang ada yang salah, nggak apa-apa. Oke. Tadi kita sudah mencari hukum-hukum tajwid ya. Hukum-hukum tajwid daripada idhar, idgham, idgham biguna, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa. Nah, kira-kira paham nggak apa yang tadi saya jelaskan? Dari semua rangkaian kita belajar dari awal sampai tadi mencari contoh dalam Al-Quran, paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Coba saya sebelum ditutup nih, saya pengen tanya dulu. Apa pengertian idhar? Kali? Dibaca? Oke, pinter. Tepuk tangan untuk kali. Apa pengertian idgham biguna? Siapa yang tahu angkat tangan? Fabian. Meleburkan. Huruf idgham biguna ada berapa? Apa aja? Ya, nun, mim. Wow. Oke, tepuk tangan untuk Fabian. Ikhfa nih. Siapa yang tahu pengertian ikhfa? Apa Farid? Samar, huruf ikhfa ada berapa, Rid? 15. Tahu nggak hurufnya? Belum hafal, nanti dihafalin ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Proses belajar dari awal sampai akhir kita membahas tentang hukum tajwid. Ini adalah salah satu hukum dasar yang mana hukum-hukum ini harus kalian hafal, harus kalian ketahui. Karena ketika kalian nanti membaca Al-Quran tanpa diiringi dengan tajwid itu kurang afdol ya. Kamu pernah dengar syekh-syekh yang bacaannya bagus kayak siapa yang kamu ketahui? Muzamil, tahu Muzamil? Ya. Terus yang di Mekah Syekh Misyari Rashid. Nah, itu bacaannya udah sempurna, bagus ya. Bisa jadi bahan rujukan untuk kalian membaca dan memiliki nada ya. Bacaan Quran terus bernada biar indah. Nah, kenapa harus belajar ini ya? Yaitu salah satunya biar bacaan Quran kalian itu lancar. Dan ketika kalian membaca dengan lancar, kalian bakal ngerasakan rasanya adem membaca Al-Quran. Apalagi dengan lancar, terus dengan dimaknai, ditadaburi. Lihat artinya misalkan tentang rezeki dibaca, ya. Artinya tentang siksa kubur misalkan, ya. Artinya tentang bagaimana cara menghormati orang tua, itu ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan linas. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, jadi gitu anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini membahas tentang hukum nun mati atau tanwin. Jangan lupa ya. Ini diterapkan, ini dipakai sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran ya. Ini dipakai ketika kalian nanti mengajarkan juga, barangkali nanti udah besar jadi guru ya. Jadi pembacaan kali ini sangat bermanfaat insya Allah ke depannya ya. Tetap semangat anak-anak ya, mempelajari apapun itu bukan tentang Al-Quran saja, tapi dengan semuanya ya, karena ilmu itu semuanya baik, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Oke, sebelum ditutup ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Paham apa yang dibahas? Alhamdulillah. Oke, silakan dirapikan dulu alat tulisnya sebelum kita pulang. Nanti ditutup dengan doa ya, dipimpin oleh ketua kelas Fabian. Silakan Fabian pimpin doa setelah belajar.
Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadikan kalian ahlul Quran. Bisa bacaan kalian makin bagus, ya, makhorijul hurufnya makin bagus, tajwidnya juga makin paham. Ingat, ya, sebaik-baik ilmu adalah yang dimanfaatkan, ya. Jadi ketika kalian punya ilmu, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Habis ini istirahat, silakan, ya. Selamat beristirahat. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya dalam pembelajaran kali ini di pelajaran tajwid. Oke, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.